Dan biasanya orang itu merasa lebih baik kalau sudah bermaksiat apa kalau sudah taat? Kalau sudah taat. Bahayanya orang yang Allah kasih kepadanya kebaikan, hidayah, taat pada Allah, banyak istighfar, ada tuh bisikan, kamu sekarang orang salihah, tahajud gak pernah ditinggalkan, apalagi kamu mah hebat, luar biasa. Terus kita mengiyakan, iya ya, saya sama teman saya sekarang beda ya, wajahnya juga berubah, kayaknya aku auranya terpancar, sangat bagus. Teman saya masih hitam itu, dan kita apa? Mengiyakan bisikan setan itu, hati-hati, sesungguhnya kita jatuh jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Jadi contohilah, jangan merasa baik. Betul? Ya. Bapak tuh lihat tuh di jalan ada anak muda pakai anting, terus minum-minum, apa bilang kita? Ih, kok bisa kayak mana ya? Waktu kok dibuang. Atau bapak sekarang aduh sibuk dengan baca Quran, lihat teman panjenengan yang sedang mancing seharian, astagfirullah kok mancing, pikirannya kemana? Kan ada punya anak, punya apa? Punya istri, kok mancing tiap hari, kerjanya kapan? Astagfirullah. Bisanya astagfirullah, tapi hatinya merasa lebih baik daripada yang mancing. Jatuh kita Pak. Hati-hati ya. Baik kayak gitu kan? Hati-hati. Kapan seseorang itu jahat? Kapan seseorang itu jatuh? Seseorang itu jahat, seseorang itu jatuh saat dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu. Cek Bapak Ibu, ada nggak di dalam diri kita perasaan lebih baik dari orang lain? Kalau ada, itulah yang harus kita hindari. Lebih baik, merasa lebih hak untuk dimuliakan, merasa lebih hak untuk dihormati. Kata siapa? Nah, andai kata kalau tidak berbuat dosa sekalipun, kata Rasulullah, aku sungguh takut kepada kalian dengan satu dosa yang lebih besar dari dosa yang lain, yakni ujub. Apa ujub itu? Andai bapak-bapak ini gak pernah bikin dosa, nggak ada dosa sedikit pun, nggak ada. Memang Allah jauhkan. Tapi kata Rasulullah, aku khawatir dengan kalian dengan satu dosa. Apa dosanya? Ujub. Merasa kita lebih daripada orang lain. Masya Allah. Ya. Kenapa nggak boleh Pak? Kenapa kalau kita merasa lebih baik terus jatuh? Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena kebaikan itu bukan milik kita, milik siapa? Milik Allah. Kesolihan kita bukan milik kita, milik siapa? Allah. Gak usah merasa lebih baik. Setuju? Nah, ya. Bapak-bapak sudah mengamali istighfar, diamali dengan sangat luar biasa istighfar. Masya Allah. Istighfar, ya. Terus Allah kasih itu kemudahan-kemudahan. Mulai kemudahan apa Bu? Rezekinya dimudahkan, urusannya dilancarkan, dimudahkan sama Allah semua. Allah. Terus dalam hati kita bilang, kayaknya aku sudah mulai diampuni Allah nih, aku sudah dekat sama Allah nih, kayaknya sekarang doa aku dikabul sama Allah nih. Hati kita membenarkan itu, hati-hati.
Mana yang lebih baik, Bu? Merasa banyak dosa atau merasa suci? Merasa banyak dosa. Merasa taat sama Allah atau merasa belum taat sama Allah? Merasa sempurna atau merasa banyak kekurangan? Banyak kekurangan. Ya. Setuju? Ini. Baik. Namun insya Allah kalau kita sudah betul-betul mengenal diri kita, mengenal Allah, jauh dari keinginan merasa diri kita lebih baik. Enggak ada. Kita nggak punya sedikit pun kemampuan untuk merasa. Ya. Hati-hati nih Bapak Ibu ya. Kalau panjenengan sudah rajin ibadahnya, aduh, jangan nilai orang ya. Nah, terkadang lisan kita sama hati kita ini otomatis menilai. Apalagi medsos sekarang, ya Allah, kok pada berantem sih, kenapa sih, kok kita ini sama-sama apa? Saudara kok berantem, astagfirullah. Terus kita merasa lebih baik daripada orang yang berantem itu. Hati. Terus, memang Allah biasanya goda kita, Bu. Bapak ya, menggoda kita. Saya kan ibu-ibu nih, mana ikut kondangan, entah itu nikahan, apa sunat, atau apa ya, ke kampung. Di sana ada biduan. Biduannya nyanyinya dangdut. Terus pakaiannya gak benar, ya kan? Gak benar. Pakaian SD dipakai kan gitu, ya kan? Pakaian SD dipakai. Terus kita langsung dalam hati, astagfirullah. Oh, ini gimana nih? Wanita ini ya, matre. Dalam hati ya Bu ya, jahat nih kita. Intinya hati kita merasa lebih baik dari dia. Hati-hati. Bisa jadi kita jauh lebih rendah daripada beliau yang sedang joget itu. Kan kita nggak tahu lihat jogetnya kenapa. Betul, lebih baik doakan aja Allah semoga beliau diberikan hidayah. Tapi kalau ada dalam hati kita ada, kok gini ya, nah itu berarti kalau ada penilaian, biasanya kita lebih dari orang lain, dan biasanya setelah itu Allah ingatkan. Tapi kalau Allah nggak, caranya bagaimana? cara untuk apa? Allah ingatkan itu Biasanya Allah mengingatkannya dengan kita dikasih musibah. Musibahnya apa? Musibahnya itu jauh dari Allah. Kita berbuat maksiat. Tapi terkadang kita nggak merasa. Entah nanti kita marah sama anak, entah kita ngelawan sama suami, gitu. Awalnya kan kita astagfirullah, bisa ya kayak gitu ya. Bahaya itu. Kalau dibiarkan nanti malah itu semuanya akan apa? Dibakar sama api neraka dalam hati kita gitu kan? Dalam hati. Terus akhirnya kita merasa lebih baik. Nah kalau Allah sayang, itu tiba-tiba pulang rumah kita marah sama suami, ngelawan sama suami, atau apalah, intinya maksiat. Kalau saya maksiat kenapa? Oh, kalau Allah sayang sama kita. Kalau nggak sayang sama kita, biarin sama Allah. Biar kita merasa apa? Lebih hebat, lebih baik. Kita sholat, tapi sholat kita ini tidak menghamba Allah, tapi menghamba kepada diri kita sendiri yang merasa dirinya sholat. Kita puasa kita nggak menghamba sama Allah, tapi menghamba kepada apa? Kedudukan kita sebagai seorang kiai atau ulama atau ustadz. Allah. Ya. Saya dipahami Bu? Sekarang mari kita lihat, ada nggak cara agar kita tidak seperti itu? Karena ini fitrah Bu ya, fitrah manusia yang punya nafsu. Ketika kita dikasih oleh Allah kayak begitu, itu biasanya kita menilai. Betul ya? Pernah Bu menilai? Kalau nggak pernah bukan manusia. Pernah ya Bu ya? Sering. Kalau nggak pernah bukan manusia. Malaikat seperti itu. Pasti pernah ya? Pernah nilai orang, pernah menjelekan orang. Dalam hati sih nggak diungkapin. Kan Ibu baik hati, diem. Tapi baik hatinya itu cuma lisannya. Hatinya serigala. Lisannya enggak. Tapi hatinya serigala. Gimana orang? Nanti kita memang ada Bu.
Nanti kalau sudah waktunya saya ajak Bapak Ibu manasik. Di antara manasik itu menghilangkan sifat serigala yang ada dalam diri kita. Ada sifat serigala, agresif. Ya. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, ada nggak caranya agar kita ini mampu menghilangkan sifat-sifat penilaian itu yang membuat kita ini merasa jauh lebih apa? Baik daripada orang-orang. Masya Allah. Nah, satu caranya untuk menghadapi godaan setan itu adalah pertama ilmu. Apa Ibu? Ilmu. Kemarin kita pahami, kita sampaikan kalau kita ingin mencintai itu tahapannya ada 3. Ilmu dulu, baru sadar, baru cinta. Jadi kita insya Allah ya dalam kajian kita ini menganutnya 3. Ilmu dulu, baru kesadaran, baru cinta, pengorbanan. Tidak langsung ke cinta, pengorbanan. Pengorbanan tanpa sadar bahaya. Sadar tanpa ilmu juga bahaya. Ilmu tanpa sadar bahaya. Yang betul adalah ilmu, sadar, cinta. Itu Islam. Jadi agar kita ini bisa mencintai, bisa berkorban, kita harus tahu ilmunya dulu. Gimana sih caranya agar kita bisa menghilangkan godaan setan ini? Karena setan gak mau diam, dia pasti goda terus. Betul Bu? Goda terus. Setan itu gak bakalan bisa diam. Yang kedua doa. Karena kita ini lemah, dhaif, maka kita sebanyak berdoa kepada Allah agar dilindungi. Jadi godaan setan. Dan yang ketiga adalah kawan yang baik. Kawan itu apa? Teman, sahabat yang baik. Sodik, ya. Sahabat yang baik. Jadi kita punya sahabat yang baik, insya Allah ini bisa membantu kita mengalahkan setan-setan yang ya. Baik, bismillah. Kita akan mulai. Setan itu mengganggu kita dalam 7 tahap. Berapa Bu? 7 tahap. Dalam 7 tahap. Ingat-ingat ya. Dalam berapa? 7 tahap. Setan akan terus ganggu kita sampai ke tingkatan 7. Ya. Baik. Tahapan pertama, apa yang akan digoda dari setan? Ngajak apa setan? Dia akan ngajak kepada kita untuk ingkar, kafir. Dia akan mengajak kita untuk kafir. Dia akan mengajak kita untuk ingkar. Tidak mengimani siapa? Allah. Tidak mengimani Allah. Menutup atas semua nikmat-nikmat dari Allah. Ingkar. Kira-kira Bapak Ibu ini kafir betul? Pak, pertanyaannya agak ganas ya. Kafir betul? Insya Allah tidak. Sebagian beriman apa sebagian kafir? Ya, jadi ciri-ciri orang yang ingkar itu tidak mengikuti, tidak mengakui perintah-perintah. Dalam melihat kasat mata itu Enggak. kelihatan apa? Ya. Jadi ingkar itu ya, kafir itu dalam hal apa? Dalam hal perintah-perintah Allah. Bahkan dalam hal nikmat-nikmat yang Allah beri. Dalam hal pemberian-pemberian dari Allah. Ini sekarang kita ingkar. Coba dari ujung rambut sampai ujung kaki, ada nggak yang kita ingkari? Terkadang mohon maaf kita mengingkari pemberian Allah yang sangat penting. Bernama apa? Nafas. Saat bernafas bermaksiat, itu kan ingkar. Dan nafas kan bukan punya kita. Punya siapa? Allah. Yang kedua mata. Mata ini punya siapa? Allah. Tapi ingkar kita. Matanya dipakai bermaksiat. Telinganya ingkar kita. Telinga yang dikasih oleh Allah kita pakai untuk bermaksiat. Apa? Dengerin gosip. Bu, mohon maaf ya, dengerin gosip itu dosa lah Bu. Jadi jangan nyetel ceriwis, silet, apa Ibu?
Insert apalagi itu jangan. Karena apa saya mantan. Jadi hal-hal yang sifatnya gosip itu tidak usah. Kenapa dosa? Betul. Apalagi zaman politik sekarang. Oh itu keburukan orang tuh di atas. Aib orang tuh apa? Ya. Buka. Kita dengerin, kita lihat, dinilai. Waduh, udah dosa ininya, menilai. Lengkap sudah. Sekarang itu kalau dalam bahasa politik ada namanya demarketing ya. Membunuh seseorang itu dengan cara diungkap semua keburukannya. Seperti itu termasuk dosa nggak? Apa? Kalau seperti itu termasuk dosa nggak? Iya, termasuk dosa. Apalagi ngasih dewe, jangan. Kalau kita dapat gak usah di-share lagi, udah simpan. Hapus. Kenapa? Karena itu kan kita menyebarkan aib orang, udah jelas nggak boleh. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Sekarang kan lisan kita bukan hanya satu, lisan kita dijajali sekarang, betul nggak? Kita nge-share keburukan orang ke orang lain, itu dosa. Apalagi itu misalkan baru hoax belum beneran, itu dibuat-buat terus kita keluarkan, waduh jadi fitnah itu. Asaddu minal qatl. Ya, jadi setan akan mengajak kita untuk apa? Kafir, ingkar. Lalu bagaimana ilmunya? Nah, kalau setan mengajak kita untuk tidak mengakui Allah, tidak mengakui nikmat Allah, tidak mengakui kuasa Allah, tidak mengakui pertolongan Allah, tidak mengakui perlindungan Allah. Lengkap Bapak Ibu ya. Ingat, kafir itu bukan hanya keluar dari Islam, tapi kita tidak mengakui bahwa Allah Maha Pelindung, itu kafir. Ya. Contoh, Allah kan Maha Pelindung, kita kan masih khawatir terus. Khawatir. Kita bertanyakan keimanan kita. Allah kan Maha Pelindung. Betul? Nah, itu. Jaga apa ya? Nah caranya, ini setan akan ganggu kita agar kita ingat sama Sang Maha Rahman, Sang Maha Rahim, Sang Maha Kudus, Sang Maha Aziz, Sang Maha Ghafar. Dia akan terus setan itu. Bahkan ketika kita bermaksiat, dia nggak percaya kepada Allah Sang Maha Ampunan. Kayak gini, kalau diampuni Allah tidak mungkin. Nah, setan begitu. Ingkar kepada siapa? Allah. Aku dosanya akeh. Biarlah, gak usah tobat-tobatan kayak gini, wae. Nah, itu bagian dari apa? Godaan setan. Maka bagaimana caranya agar kita ini bisa terhindar dari godaan setan, agar kita tidak ingkar kepada Allah? Wa man ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ini beribadah hanya kepada siapa? Allah saja. Semuanya kepunyaan Allah, dari Allah. Tidak ada ya yang disembah oleh kita, tidak ada yang lebih kuat kecuali siapa? Allah. Ini ilmunya. La ilaha illallah. Itu ilmu. Oke, Bu. Kalau ingat-ingat, afirmasi lah. Kemarin kita sudah sampaikan ilmu tidur, dipraktekkan betul? Bu, praktek. Alhamdulillah. Jadi ilmu tidur itu penting. Praktek. Ada yang belum praktek? Sudah, Bu? Belum tahu? Nah, jadi ilmu tidur itu bukan waktu sia-sia. Tidur itu waktu yang paling bagus untuk bertemu Allah.
Karena Allah itu dekat sama kita saat kita sedang tidur. Maka tidur kita ini harus dipersiapkan dengan baik. Wudhu dulu, sholat dulu, baca Quran dulu, zikir, terus tidur. Karena kita sedang mengamalkan istighfar, tidur kita bersama istighfar. Astagfirullah. Setelah baca Al-Quran setelah sholat maghrib itu sama dan Sama. kalau masih itu tidak usah baca Quran, tidak apa-apa. Gak apa-apa. Baca maghrib kan. Iya, boleh. Tapi memang bagusnya satu halaman aja. Kita Bu ya. Kita insyaallah. Jadi kalau kita lihat dari ujung rambut ke ujung kaki ini, kalau kita yakin kepada Allah, insya Allah kita akan terhindar dari kekafiran. Ya Pak Ibu ya. Kita betul-betul mengimani 99 sifatnya Allah. Kita mengimani rukun iman yang 6. Kita melaksanakan rukun Islam yang 5. Kita pun menjalankan ihsan yang 1. Semua yang kita jalankan sehingga kita menjadi muslim yang kafah. Saat kita betul-betul memahami tentang Allah dengan makna la ilaha illallah, insya Allah kita terhindar dari kafir. Kadang kita memahami kafir itu keluar dari Islam, bukan itu maksud kafir itu tertutup, kafarah. Jadi kafar itu tertutup. Nikmat-nikmat dari Allah itu tertutup. Allah yang maha besar itu tertutup oleh nafsu kita. Itu namanya kafir. Kita udah bahas ya tentang itu ya. Maka kalau kita menjalankan sejak awal, kita paham, oh betul. Jadi ketika saya memegang ini, yang dilihat bukan sayanya, tapi apanya? Lemnya ini, padahal yang megang saya yang gede gitu. Tapi nggak kelihatan yang gede ini. Nah, ini namanya kafarah, tertutup Bapak Ibu. Terkadang kita ini sholat, ibadah, kita nggak bisa melihat Allah. Itu namanya kafarah, tertutup Allah. Siapa yang menutupi? Syaitan. Gitu ya. Nah, mari kita ikhtiarkan agar kita mampu untuk membuka itu dengan satu ilmu, yaitu kita menghamba hanya kepada Allah. Jadi pusat kita itu wajhullah, bukan kemarin saya bilang bukan titik ya, pernah saya buat ya titik hitam itu, bukan titik hitam tetapi warna putihnya itu, bukan yang saya pegang ini, tapi yang dibalik pemegang ini. Maka bukan dunia yang sedang berjalan, tapi yang menciptakan dunia. Bukan angin yang bergerak, tapi yang menggerakkan angin itu. Bukan udara yang kita hirup yang tidak kelihatan, tapi yang maha tidak kelihatan itu yang menggerakkan udara itu. Yang harus kita lihat, itu namanya la ilaha illallah. Andai itu bisa kita lakukan, kita lepas dari satu godaan syaitan. Itu apa? Berat nggak Bu ini? Beriman apa kafir nih? Ada imannya, ada kafirnya ya. Siapa yang pernah marah sama suami itu? Nah itu berarti kan gak mengakui suami itu titipan Allah kan? Siapa yang sering kesal sama istri? Wah ini wajah-wajahnya sering kesal sama istri. Sama berarti apa? Kita gak mengakui. Siapa yang sering nyesel? Ngeluh. Wah ditunjukin sampai satu ya. Jadi kita sering ngeluh, berarti kita masih tergoda oleh setan, masih tertutup. Yuk latihan agar kita ini terbuka. Untuk yang satu ini, godaan yang satu ini tahapan satu Pak. Tahapan satu, jihadnya, mujahadahnya, riyadahnya, tampakkan Allah di setiap waktu. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Aina ma kanu, dimanapun kamu berada, fawalli wajhullah. Hadapkanlah wajahmu kepada wajah Allah. Artinya kemanapun yang kita lihat siapa? Allah. Ini makalah sudah kita bahas dulu. Ya Bu ya. Ini cara agar kita bisa dekat sama Allah. Insyaallah. Insyaallah kalau kita sudah mampu itu, kita terhindar dari kafarah, tertutup. Maka kalau orang-orang nggak tertutup, berarti syakala, terbuka. Sedangkan orang-orang yang syakala apa? La azidanakum, Allah tambahkan terus nikmat. Jadi kunci kita ini sukses sesungguhnya hanya satu aja, terbuka atau syukur. Jadi syukur sebetulnya terbuka. Kita bisa melihat dimanapun nikmat dari Allah, mata dari Allah, telinga dari Allah, semuanya dari Allah, semuanya dari Allah. Nah kalau kita mampu itu otomatis la azidana, maka Allah akan tambahkan terus.
Apanya? Nikmat. Masya Allah. Ya. Bisa dipahami Bu? Berarti kuncinya apa sebetulnya? Syukur. Syukur tahu Bu? Nah itu, terima kasih. Syukur itu adalah terbuka. Semuanya terlihat. Kalau belum, paksakan untuk bisa melihat. Bukan belum terlihat, tapi mata kita tidak difokuskan untuk melihat. Mata apa? Mata membersorot kita tidak dipaksakan untuk melihat di balik segala kejadian. Ini amalannya apa Bu? Syukur. Insya Allah setan tidak mampu menggoda kita untuk kafir kalau kita sudah mampu membuka semua hijab-hijab yang ada di dalam hidup kita ini, sehingga kita bisa melihat semuanya hanyalah Allah yang terlihat. Maka insya Allah lepas kekufuran dari kita. Ya. Terkadang kalau kita mau jujur, oh ternyata kita ini masih kufur. Kalau bahasa lain kufur itu kafar, oh tertutup. Buktinya apa? Masih ngeluh. Buktinya apa? Masih marah. Ya. Jadi cirinya sudah tidak kafir itu apa Bu? Gak ada keluhan itu. Enak. Ini Bapak Ibu maksud, kayaknya wajah-wajahnya sudah nggak pernah ngeluh ini. Wah sih, wajah-wajah nggak pernah ngeluh kalau sekali ini ya. Ngeluh berarti kita udah terhindar dari satu godaan setan kafir. Ya. Nah, selanjutnya tahapan kedua. Nah ini. Setelah kita paham bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, bahwa Allah pemilik hidup kita. Kan orang bersyukur biasanya gimana? Kalau tahu nih, saya tahu nih, ibu saya sayang sama saya tahu. Kira-kira gimana saya? Ya bakti dong sama ibu. Betul nggak? Bakti dong sama ibu. Oh, itu ibu saya kok sedang beri sesuatu kepada saya, pasti saya bakti. Apapun saya lakukan lah. Yang diperintahkan ibu samina wa ta'na, apapun dikerjakan. Sekarang walaupun nyawa taruhannya kerjakan. Kenapa? Kita tahu orang tua kita hebat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa banyak jasa yang beliau kasihkan kepada kita, karena kita sudah tidak tertutup, sudah terbuka. Nah, ketika kita sudah terbuka itu, setan akan menggoda. Jangan taat sama Allah lah. Ya usah apa? Taat, ngapain taat? Udahlah, biasa aja hidupnya. Gak usah taat-taatan. Jadi terkadang kita digoda untuk tidak ada panggilan Allahu Akbar, Allah. Oh, jangan itu, yang pakai kakek ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan nggak terasa kita. Sholat. Kita gitu. Nah, ini berarti godaan siapa? Agar kita tidak, kita sudah kita meyakini bahwa Allah itu ciptaan. Kita ini ciptaan Allah, semua ciptaan Allah. Apa? Cuma terkadang setan akan menggoda kita agar kita tidak taat sama Allah. Ada perintah, ada larangan yang enggak kita lakukan. Terkadang malah kita seringnya melanggar larangan. Itu godaan setan. Tidak mau kita ini menjadi hamba Allah yang baik, dia akan terus menggoda kita. Lalu apa ilmunya Bapak Ibu? Ilmunya adalah kita taat kepada Allah, itu untuk bekal kita bertemu Allah. Itu jalan kita bertemu siapa? Allah. Jadi nggak ada alasan, itu jalannya soalnya. Bagaimana? Kita ini ditakdirkan oleh Allah satu, apa takdirnya? Kita ini menuju Allah. Kita ini apa? Irji ilallah, menuju Allah. Ya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini kembali pada Allah. Jadi fitrah manusia ini kembali. Nah, bekal untuk kembali itu adalah taat. Masya Allah, ibu saya kemarin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti jam 1 aja lah. Ini kan lagi sibuk, kagok. Nah, itu siapa tuh? Yang kata. Pengen tahu saya tanya tak? Bentuknya pengen tahu? Pakai kacamata.
Siapa yang bilang itu? Ngaca. Maka gaji bu, saya tanya dulu. Jadi dia itu akan bilang, ngapain? Sudah ngaji, besok juga bisa ngaji lagi. Oh, usah. Tahajud, ngantuk, nanti aja besok. Baca Quran, nanti aja. Nanti. Selalu aja ada apa? Ini setan, ganggu kita. Sedekah nanti aja. Sekarang kan emang kita kebutuhannya masih banyak. Buat apa sedekah? Nanti kalau saya udah kaya, sedekah. Kayaknya kapan? Keburu budal ya. Keburu budal. Itu setan begitu. Dia akan mengajak kita menunda-nunda pekerjaan. Paham taat itu adalah jalan menuju siapa? Allah. Tapi ditunda-tunda sama setan. Jangan. Kata setan gitu. Jangan. Ayo, jangan. Kata setan gitu. Nah, kita punya ilmunya. Apa ilmunya? Umur tidak ada yang tahu. Banyakkah yang masih muda meninggal? Banyak. Yang sudah tua meninggal? Banyak. Yang tidak sakit dulu meninggal? Banyak. Yang sakit parah nggak jadi meninggal, tapi yang meninggal malah yang jenguk ada? Ada. Sakit parah di rumah sakit pak, yang meninggal yang jenguk. Itu Masya Allah. Semuanya memang rahasia Allah. Jadi karena rahasia Allah pun kita mengatakan umur tidak ada yang tahu. Dah kalau dikatakan kata setan, alhamdulillah. Kalau sekarang meninggal gimana? Langsung berangkat. Betul. Nah sama Allah. Nah yang keempat sekarang, setelah kita ini kebiasaan, oh iya saya taat pada Allah, gak bisa gak bisa digoda sama setan datang lagi. Kalau gitu yang banyak taatnya, sholatnya 1000 rakaat, nggak usah tidur seharian, ya. Baca Quran satu malam 30 juz, ya. Puasa setiap hari puasa aja. Oke, taat. Setan akan menggoda kita agar taatnya berlebihan. Ayo, nggak usah kerja, zikir aja terus di mana? Di masjid. Rumah, di masjid, di musola. Nggak usah kerja, udah zikir. Karena kita tahu bahwa kita akan tinggal dunia. Apa ini kerja? Jadi kita disuruh taat yang berlebihan. Taat yang berlebihan. Nah, apa ilmunya untuk menghilangkan itu? Kita mengatakan aku beramal yang penting sempurna, bukan banyaknya tapi sempurna. Mana yang paling bagus? Tahajud 11 rakaat tapi cepat, atau 2 rakaat namun yang dibaca surat Al-Baqarah sama Al-Imran. Saudara saya, sahabat saya, udah sepuh tapi usianya udah 65 tapi bersahabat. Beliau itu sehat-sehat saja, tidak ada masalah. Nah, beliau nongkrong di warungnya, terus tidur bu. Nah, semua orang memastikan bahwa dia tidurnya enak. Ternyata bukan tidur, ternyata apa? Meninggal dunia. Ya, jadi hati-hati yang tidur ini. Dan kalau lagi majlis ini hati-hati. Ya, sudah banyak kejadian soalnya. Sahabat saya dulu juga gitu kan, lagi bermajlis tidur meninggal dunia. Ini sahabat saya juga lagi di warung tidur. Ya, yang punya warung tidur hati-hati. Tidur bu, saat tidur meninggal. Nggak ada yang saya aja nggak tahu bahwa beliau meninggal. Ada tahunya dari mana? Belum meninggal. Meninggal, masya Allah. Nah, maka kenapa? Karena kita tahu bahwa masya Allah ya, hidup ini kita nggak tahu kapan akan berakhir. Ketaatan itu adalah jalan menuju Allah. Maka saat kita sudah disunahkan untuk berjalan, lalu kita tidak taat kepada Allah, terus kita kembalinya ke mana? Betul ya? Tidak ada pilihan lain, memang jalannya cuma taat. Jadi kalau bahasanya ini jalan tol, nggak bisa belok-belok lagi. Satu jalannya ini.
Untuk ketemu Allah itu jalannya adalah taat kepada Allah. Anda tidak taat, ya nggak ketemu Allah. Salah jalan berarti. Ada ya. Tapi sama-sama berjalan, sama-sama kita akan meninggal dunia. Yang satu langsung bertemu Allah, yang satu mudabdabin, dia tidak bisa kemana-mana di antara langit dan bumi. Terkadang ya rohnya ini bingung, kasihan, sedih, tersiksa. Berada di dua tempat yang itu bukan tempat yang didaki oleh Allah. Yang nggak bisa ketemu Allah dan dia akan ketemu nunggu sampai nanti batas akhir, yaumul akhir, dan dia bertemunya dengan apa? Ya dengan neraka. Kadang itu mudabdabinnya nggak kemana-mana. Jalan-jalan akhirnya mohon maaf masuk ke dalam alam-alam, bukan alam-alam malakut, alam-alam ghaib, alam-alam mereka, alam-alam kegelapan ya. Jadi ikut dengan alam-alam jin dan sebangsanya. Kasihan. Maka jalannya di masa apa? Taat. Karena dia nggak ketemu Allah. Nah, saat kita digoda sama setan agar kita tidak taat, malas beribadah, kita bilang, aku mau pulang sama Allah. Dan jalanku cuma ada apa? Satu, ketaatan. Kata. Ada pilihan. Ya kalau kita nggak mau taat, aduh, kita jalannya jadi salah. Setuju? Ini yang kedua, ya. Ini ilmu kedua. Berarti ilmu apa? Taat. Jadi kalau kita taat, insya Allah tidak akan digoda oleh setan. Nah, setelah kita taat kepada Allah, setan akan ganggu kita lagi. Ngapain? Taat nanti saja kalau udah tua. Kalau udah ada waktu, ngapain taat sekarang? Beriman apa kafir nih? Ada imannya, ada kafirnya. Siapa yang pernah marah sama suami itu? Nah, itu berarti kan gak mengakui suami itu titipan Allah kan? Siapa yang sering kesal sama istri? Wah, ini wajah-wajahnya sering kesal sama istri. Sama, berarti apa? Kita nggak mengakui. Siapa yang sering nyesel, ngeluh? Ngeluh. Wah, ditunjukin siapa itu? Satu ini. Jadi kita sering ngeluh, berarti kita masih tergoda oleh setan, masih tertutup. Yuk latihan agar kita ini terbuka. Untuk yang satu ini, godaan yang satu ini tahapan satu Pak. Tahapan satu, jihadnya, mujahadahnya, riyadahnya, tampakkan Allah di setiap waktu. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Aina ma kanu, dimanapun kamu berada, fawalli wajhullah. Hadapkanlah wajahmu kepada wajah Allah. Artinya kemanapun yang kita lihat siapa? Allah. Ini makalah sudah kita bahas dulu. Ya Bu ya. Ini cara agar kita bisa dekat sama Allah. Insya Allah.